Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan berupa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kesehatan, berupa kesempatan, hingga langkah kaki kita bisa tiba di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Isya berjamaah. Lalu nanti dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Kedua kalinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini singkat saya ingin menyampaikan adab salah satu ketika masuk masjid atau hendak salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ya kita ini. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, pakailah pakaian kalian yang indah. Inda kulli masjid, ketika setiap memasuki masjid. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Kita ini kan dalam keadaan berpuasa, mau buka puasa, Masya Allah, kalau tidak hati-hati, tidak direncanakan dulu, remnya ini bisa blong. Akibatnya nanti perut besar, ya, salat menjadi malas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Rawahu Muslim ayat nomor hadis 232. Man tawaddaa lis-salati fa asbaghal wudu'a thumma masya ila as-salatil maktubati fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu. Di sini ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengampuni dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju masjid untuk melaksanakan solat dengan orang banyak atau solat berjamaah dalam masjid, kata Allah, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berwudu membersihkan hadas kecil, ya. Berwudu, bersuci,
pakaian rapi, bersih, indah, ya, disingkat dengan BRI, bersih, rapi dan indah, disertai dengan wewangian. Nah, berwudu, disempurnakan wudunya, berjalan ke masjid untuk melaksanakan berjamaah salat. Allah menjamin mengampuni dosa-dosa kita. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk bersegera pergi ke masjid. Tujuannya apa Rasulullah? Untuk memotivasi kita sebagai umatnya untuk bersegera ke masjid. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atahuma walau habwan. Artinya, seandainya manusia tahu tentang keutamaan yang ada pada azan dan barisan saf pertama, saf salat saf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, maka pasti mereka akan mengundinya untuk mendapatkan keutamaan orang yang mendapati azan dan mendapati saf pertama. Seandainya diundi keutamaan itu oleh Allah, maka pasti kita ini akan ikut undian itu, ya, karena saking besarnya keutamaannya. Kemudian, dan seandainya manusia tahu tentang keutamaan yang ada pada sholat zuhur, mereka pasti akan berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Jadi janganlah sampai kita untuk menunda-nunda sholat. Tidak mau sholat duhur kalau tidak menjelang asar. Tidak mau sholat asar kalau tidak menjelang maghrib. Sholatnya mepet. Itu dikhawatirkan kelewat. Na'udzubillah. Harus menjaga sholatnya. Itu zuhur. Pasti akan orang berlomba-lomba untuk mendatanginya lebih awal. Terakhir, dan seandainya mereka tahu tentang keutamaan yang terdapat pada solat Isya dan solat subuh, Isya dan subuh, mereka pasti akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Kita tahu merangkaknya kita di kapan terakhir? Kita ini merangkak terakhir ya di saat kita lahir, usia 6 bulan, setahun, 2 tahun. Ya. Tidak tiba-tiba langsung lari maraton. Nah, seandainya umat Nabi Muhammad kita ini tahu tentang keutamaannya salat subuh dan salat Isya, pasti mereka, kata Rasulullah, akan mendatanginya dalam keadaan, meskipun dalam keadaan merangkak. Bersyukur kita. Mudah-mudahan di malam yang kelima Ramadan ini bisa istiqomah seterusnya, walaupun di luar Ramadan, salat tepat waktu di masjid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.